warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Zahra Salsabila dengan NIM 0104202044, mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenal hadis tematik. Definisi hadis tematik. Kata tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudhu'i berarti meletakkan atau merendahkannya. Sehingga kata tersebut merupakan lawan dari kata raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik atau al-tafsir al-maudhu'i, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja dalam metode ini, hadis tematik seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik, hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad SAW terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula, sebuah hadis dalam riwayat yang satu atau jalur sanad berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang terkadang disampaikan secara ringkas. Sedangkan dalam satu riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar, padahal selain itu dalam hadis Nabi banyak ditemukan redaksi yang bersifat umum, sedangkan dalam riwayat yang lain dengan topik yang bersifat khusus. Maka dalam kasus seperti ini, hadis yang bersifat umum tersebut harus dipahami secara khusus. Sama halnya ketika terdapat hadis dengan redaksi yang bersifat mutlak dalam pengertian luas, muqayyad pengertian terbatas, mujmal global, mubayyin penjelas pada topik hadis yang sama. Hadis yang disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Dan yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktekkan secara langsung di depan para sahabat. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam metode pemahaman hadis tematik atau maudhu'i. Dalam prakteknya, pengkajian hadis dengan metode tematik dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tahris al-hadis. Dan yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis atau lafal dan makna. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi skema sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad meliputi penelitian kualitas pribadi dan kapasitas intelektual pada periwayat yang menjadi sanad hadis bersangkutan, serta metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat. Yang keenam, melakukan penelitian matan meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan terjadinya syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung pengertian serupa sehingga hadis terkait bertemu pada suatu muara tanpa ada perbedaan dan kontradiksi, juga pemaksaan makna kepada makna yang tidak tepat. Yang kedelapan, membandingkan beberapa syarahan hadis dari berbagai kitab-kitab syarah dengan tidak meninggalkan syarah kosakata, frase, dan klausa. Yang kesembilan,
melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung dan data-data yang relevan. Dan yang ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep grand konsep sebagai bentuk laporan hasil penelitian dan sebuah karya penelitian atau syarahan hadis. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.